itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والإفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Kita kemarin sudah belajar sampai mana? Al-an kita berzabur, Syekh. Ya. Kita kemarin belajar buku-buku as-samawiyah, al-kutub as-samawiyah allati unzilat. At-Taurah wal-Injil wal-Zabur wal-Furqan. Wal-Zabur wal-Furqan. Oke. Az-Zabur kita sudah tahu itu turun kepada Sayyidina Daud alaihi salam. Sayyidina Daud itu Allah Ta'ala kasih suara yang indah sekali. Sampai kalau ada yang kalau dia baca karena suaranya bagus, bohong-bohong, burung-burung, at-tair, semuanya itu dengar bacaannya karena suaranya luar biasa. Waktu Rasulullah bilang sama Sayyidina siapa itu, Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak salah, Rasulullah dalam satu hari lewat satu tempat masjid, di masjid dengar ada satu orang lagi baca Qiyamul Lail, tapi suaranya bagus sekali. Rasulullah berdiri dengar dari awal sampai selesai karena suaranya bagus. Orang sahabat itu Abu Musa al-Asy'ari. Hari kemudian atau hari berikutnya Rasulullah tanya sama atau bilang, kasih kabar gembira, wahai Abu Musa, kalau kamu tahu tadi malam saya dengar bacaanmu. Wah ya Allah Rasulullah, kalau saya tahu kamu dengar saya, seandai saya atau mungkin saya bacaannya di dalam cara lebih afdal dari yang kemarin. Rasulullah bilang sama dia, laqad utita mizmaran min mazamiri Daud. Mizmaran itu suaranya. Min mazamir Daud alaihi salam. Itu juga sunnah. Sunnah bacaan Al-Quran di dalam suara yang bagus. Jangan sampai bacaan Al-Quran seperti buku-buku biasa. Jangan baca Al-Quran sampai tidak ada nikmat waktu baca. Kayak apa namanya ini, kabar itu, berita di namanya apa, jaridah apa namanya, koran seperti koran itu harus berhati-hati. Quran sama koran beda ya kan, tambah beda hamzah aja. Iya, koran tapi mirip ya, mirip koran dengan Quran. Quran. Jangan bacaan Al-Quran seperti koran. Oke. Ini satu. Kita bilang Sayyidina Usaid bin Hudhair. Orang sahabah juga. Namanya Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair itu seperti kita bilang rumahnya ada parkir ya kan. Tapi parkir mereka itu koda. Bukan seperti kita mobil. Anaknya lagi di dekat koda. Karena rumah itu atau tempat koda di seberang rumah langsung. Dia sama anaknya kecil namanya Yahya. Ini Yahya di dekat koda. Koda biasa baik, tidak ada masalah. Tapi sekarang atau waktu tersebut Sayyidina Usaid lagi baca Al-Quran. Waktu dia baca Al-Quran, koda itu bergerak. Dia takut karena anaknya kecil. Dia diam satu kali. Pertama, diam. Kodanya diam. Sudah, aman. Dia
lihat koda tidak ada masalah lagi, baca lagi. Waktu dia baca lagi, kodanya bergerak lagi. Dia anaknya masih ada. Ya kayak wallahu alam, mungkin ibunya lagi di luar rumah, tidak ada tidak bisa atur anak dia lagi baca karena lagi baca, ayahnya lagi baca. Yang kedua sama, yang ketiga, setelah yang ketiga dia bilang, kenapa? Koda biasa saya baca tidak ada masalah. Ada apa? Saya mau keluar lihat kenapa koda, ada apa? Waktu dia keluar lihat ada awan, ya kan, atas rumahnya, lagi naik ke atas. Dia bingung sedikit, ini kenapa, ada apa, kenapa atas rumah saya aja. Terus itu malam, besok pagi datang kepada Nabi Muhammad SAW, kasih cerita yang terjadi tadi malam. Rasulullah bilang sama dia, innaha sakinah nazalat tastami'u qira'atak. Itu sakinah, maksudnya sakinah itu rahmah atau rahmat dari Al-Quran. Sakinah sama mungkin, tapi di sini beda sama sakinah yang sakinah mawaddah warahmah di antara laki-laki sama perempuan. Tapi di sini seperti hadis yang Rasulullah majtama'a qaumun fi baitin yatluna kitab Allah wa yatadarrusunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Itu ada beberapa ulama bilang tanda sakinah itu kadang-kadang kita lihat hadir ya di tempat ngajar belajar, langsung ini otomatis matanya mulai sedikit sampai mati ya. Kayak lampu ini, kayak listrik ini. Itu ulama bilang itu tanda sakinah. Turun lagi turun. Ini lihat dimanapun, majelis siapapun, kamu diam sedikit lagi dengar sedikit. Kamu nggak mau tidur, tapi sedikit. Itu ulama bilang ini tanda sakinah. Itu yang namanya sakinah. Bisa tenang sampai bisa tidur. Kapan bisa tidur? Setelah kamu tenang. Kalau kamu lagi fikir tidak bisa tidur. Ini lihat kita sendiri, setiap orang di antara kita. Kalau ada masalah di antara dia sama suami atau teman atau saudara atau keluarga, walau jauh, tapi lagi pikirannya lagi sibuk, tidak bisa tidur. Setelah dia santai atau setelah dia tenang baru bisa. Itu yang namanya sakinah. Juga di antara suami dan istri, kita semua yang sudah nikah, semuanya kayak semua. Gak ada yang belum. Kita tahu sebelum nikah bagaimana, kayak gelisah. Ada sesuatu yang kurang di hidup kita. Bukan maksud itu syahwat, enggak. Di dalam hati ada yang suatu. Tapi setelah nikah jadi tenang. Apa itu tambahan? Kadang-kadang tambah sibuk. Kalau perempuan tambah sibuk karena siap-siap makan rumah untuk suami, perhatian, tambah anak itu. Tapi dia tenang lebih dari kalau sebelum nikah. Walau dia sendirian. Itu yang namanya sakinah. Berarti sakinah itu bukan bentuk kita bisa lihat sakinah. Itu rasa sakinah. Sampai Rasulullah juga bersabda, Rasulullah, Sayyidina Umar, itu riwayat hadis Sayyidina Umar, hadis sahih. Dia lagi masuk masjid, ada orang jenggotnya kayak panjang. Waktu salat dia lagi main sama jenggotnya. Itu makruh. Tapi orangnya itu jalan lagi pegang ini sama jenggotnya ya. Sayyidina Umar bin Khattab bilang apa? Lau khasha'a hadha la sakanat jawarihu. Kalau dia khusyuk, badannya semuanya harus diam. Tapi karena dia lagi fikir, tangannya ini tidak sadar ini lagi bergerak. Itu masuk di bawah semuanya namanya sakinah. Tapi semuanya beda. Sakinah di antara suami dan istri beda rasanya. Sakinah waktu belajar Al-Quran juga beda. Sakinah waktu salat itu beda. Itu semuanya masuk di sakinah. Rasulullah bersabda sama Sayyidina Usaid, tilka sakinah nazalat tastami'u qira'ataka. Tilka al-malaikah itu malaikat
turun dengar bacaan kamu. Ya, ayo kita harus bersihin hati kita, harus perbaiki bacaan kita biar ada malaikat dengar kita. Bisa atau tidak? Ya bisa. Kalau kita ahli ibadah, ahli istiqamah, ahli salah, benar-benar itu bisa. Bisa malaikat. Juga sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, kalau Allah Ta'ala buka hijab di antara kita, kita bisa lihat malaikat, bisa lihat akhirat, bisa lihat dunia. Tapi karena kita berdosa, orang dosa, ya tidak bisa. Sampai ada beberapa orang saleh bisa. La ilaha illallah. Itu masuk dari mana? Zabur Daud. Wa Al-Quran itu turun kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Suhuful Khalil. Ini kita masih di buku Tauhid ini ada tambahan. Bait syair itu bilan wa Suhuful Khalili wal Kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Tadi kita bilang atau minggu kemarin kita bilang buku itu berapa? Ada yang bilang 184, ada yang bilang 104, ada. Itu semuanya ijmalan. Boleh iman kepada buku yang turun dari Allah Ta'ala. Tapi berapa? Tidak ada hadis yakin. Itu dari berapa hadis mereka kumpul-kumpul, oh jadi gini. Tapi hadisnya sahih 100%? Enggak. Yang yakin kita iman kepada berapa itu? Buku, 4 buku. At-Taurat, Al-Injil, Al-Zabur, Al-Furqan. Kenapa? Karena Al-Quran sebut namanya. Oke. At-Taurat sekarang, Syekh, Taurat yang sekarang sama orang Yahudi, kita tahu mereka sudah muharraf. Apa muharraf itu? Ganti atau tahrif. Apa itu tahrif? Ganti. Tahrif aslinya harus tulisannya gini, mereka bilang enggak, tulisannya gini. Itu ganti ya kan? Kayak palsu. Bisa berubah, bisa bilang palsu, tapi semuanya palsu, Syekh. Enggak. Iman kita, Rasulullah suruh kita, jangan kamu terima semuanya dari At-Taurat yang ada. Jangan juga tolak semuanya. Takut, kenapa? Takut ini yang mereka kasih atau mereka beri sama kita. Takut, Rasulullah takut ini yang dari masih mereka belum berubah atau belum ganti. Jadi kalau kamu tolak berarti tolak kalamullah Ta'ala. Tidak boleh. Nu'min bihi ala ma ja'a fi. Tapi dia pasti sudah. Mereka sudah berubah. At-Taurat wal Injil wa Zabur. Wal Injil. Al-Zabur tidak ada. Kayak Allahu a'lam mereka di mana, tapi masih ada atau tidak, Allahu a'lam. Taurat, Injil masih ada. Tapi di Al-Quran kita baca inna hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Ada surat ayat lain di surat An-Najm, awalam yunabba ma fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun. Berarti ada berapa kali sebut suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Nah, ini harus kita iman kepada buku yang namanya suhuf. Suhuf itu sebelum At-Taurah. Untuk Sayyidina Musa. Sayyidina Musa. Sebelum At-Taurah. Wa At-Taurah setelahnya. Oke. Berapa itu? Yang pertama wajib iman, wajib setiap orang mukmin wajib kepada suhuf itu. Tapi berapa? Enggak ada yakin. Berarti kita iman aja. Yajib an ya'taqid an Allah anzala suhufan ala Sayyidina Ibrahim wa anzala suhufan qabla at-Taurah ala Sayyidina Musa. Wa la yajibu ma'rifati adadi suhufihima tafsilan. Bal yajib i'tiqadaha ijmalan faqat. Liannahu lam yaridu at-ta'yin. Tidak ada hadis atau ayat bilang suhuf Ibrahim itu 40 atau 30. Ada hadis sahih maksud saya. Hadis dhaif ada berapa riwayat dari sana dari sini. Ada juga Israiliyat yang kasih tahu itu suhuf Ibrahim gini, suhuf Khalil ini gini. Tapi benar atau tidak? Rasulullah bilang jangan percaya sama Bani Israel, juga jangan tolak. La tusaddiqu Bani Israel wa la tukadzibuhum. Jangan yang kedua mendustai ya.
mendustai Bani Israel. Wala tusaddiquhum. Terus bagaimana? Kadang-kadang bicara mereka benar. Kadang-kadang tidak. Itu yang kalau ada seperti itu berarti ada angka atau ada nomor. Fa innaha muayyanah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasuhuf bidhammi jam'i sahifah. As-suhuf kata as-suhuf jam'i sahifah. Sahifah wa sahifah wa sahifah, sahifatun, sahifatan. Itu mulai dari satu halaman sampai kita satu safhah. Satu safhah. Ini lambar ya kan. Satu lambar juga ini aduh ya saya harus tetap. Ini namanya safhah. Ya. Di Indonesia namanya apa? Lembar ya. Lambar. Tapi kalau satu arah ini bahasa Indonesia namanya apa? Halaman. Satu halaman. Satu halaman. Di Al-Quran ini namanya safhah. Satu arah safhah. Wal jihatain ini kalau dua-duanya ini namanya waraqah. Waraqah. Adad awraqil kitab ini. Adad awraqil kitab itu berapa halaman? Gini-gini. Tapi berapa safhah? Itu lebarnya. Oke, ini tambahan suhuf. Jam'u sahifah wal muradu bil khalil huwa sayyidina Ibrahim. Di sini di bait syair wa suhuful khalili wal kalimi. Wa bil kalim huwa sayyidina Isa wa sayyidina Musa wa kallama Allah Musa taklima. Al khalil. Apa itu kata al khalil artinya apa? Dalam bahasa Indonesia namanya apa itu khalil? Wal khalilu khalilah. Apa itu khalil? Khalil itu seperti macam apa? Yang saya cinta sama dia. Kadang-kadang teman, laki-laki, kadang-kadang perempuan. Itu namanya khalil. Khalil artinya yang dekat dari kamu. Oke. Sayyidina Ibrahim, Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kita baca. Khalila. Khalil artinya sahib atau mahbub. اوكي والحكم قال السيوطي معناه من احكم التدبير اي اتقنه ووضع الاسباب التي يفيض ومعنى العليم فائده. Ada riwayat dari Abu Dzar itu min hadis Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah fama kanat suhuf Ibrahim. Itu Abu Dzar tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu suhuf Ibrahim itu apa? Seperti Al-Qur'an kita ini ada hukum-hukum atau cerita atau itu sahabat masih tanya seperti kita ini sekarang. Jawabnya apa? Qala kanat hiya kullaha amsalan minha. Amsalan itu dalam bahasa Indonesia perumpamaan ya kan? Iya, semisal. Iya, semisal atau sama ya. Perumpamaan. Perumpamaan itu. Perumpamaan. Oke. Atau tapi semisal itu bisa. Tapi perumpamaan itu mungkin lebih luas atau lebih fasih. Minha itu ada satu. Ayyuhal malikul musallat al-mubtala al-maghrur. Inni lam ab'athaka litajma'a ad-dunya ba'daha 'ala ba'd, walakin ba'attuka litarid anni da'watal mazlum fa inni la aruddaha. Wahai orang yang jahat, yang ujian, ini aku tidak saya bukan hidupmu biar kamu cari dunia. Terus walakin ba'atuka litarud, saya keluarmu ke dunia ini biar kamu tolak atau bantu orang mazlum. Artinya seperti itu. Ini tidak seperti ya Muhammad qul huwallahu, qul ya Muhammad wadhkur ya Muhammad. Enggak, ini perumpamaan bisa setiap orang baca, ambil mau'izah. Oh, berarti saya sama, bisa masuk di sini. Itu yang namanya misal. Walau kanat wa minha 'ala al-'aqil an yakuna lahu, itu perumpamaan yang kedua. Itu contoh lagi. 'Ala al-'aqil an yakuna lahu sa'atan yunaji fiha rabbahu 'azza wa jalla, wa sa'atan yuhasibu fiha nafsahu, وساعة يتفكر فيها صنع الله، وساعة يخلو
ay yatajarradu fiha lihajatihi minal mat'ami wal mashrab. Ini ada contoh lagi. Apa itu? Perumpamaan orang yang punya akal. Harus waktunya berapa bagi. Yang pertama itu untuk Allah Ta'ala. Dia baca Al-Quran, salat, ibadah. Harus ada waktu. Bukan 1 saat, maksudnya 1 jam, 60 menit. Enggak, waktu. Ada waktu. Untuk fikir, tafakkur. Munajat kepada Allah Ta'ala. Baca Al-Quran. Kita bisa, sekarang bisa masuk baca Al-Quran. Bisa bilang salat, duha, salat, witir. Akhir malam. Itu semuanya namanya saat munajat. Terus Syekh, tapi lebih afdal malam. Kenapa lebih afdal malam? Itu karena riwayat Nabi SAW hadis sahih, Allah Ta'ala turun ke sama dunia. Terus karena kita setelah tidur tidak ada fikir yang baru. Juga waktunya waktu mereka lagi diam. Enggak ada yang ganggu. Di orang saleh di setiap saat, setiap waktu. Waktu duha juga, waktu salat biasa. Salat zuhur, asar, maghrib. Ada berapa orang saleh kalau masuk salat sudah kayak tidak ada. Nah, ini di perumpamaan dari Suhuf Ibrahim ini satu. Orang yang punya akal atau fikir harus apa? Ada 1 jam untuk munajat. Yang kedua, ada 1 jam lagi untuk muhasabah. Hitung diri sendiri bagaimana. Saya kemarin sedekah, maksud saya Allah Ta'ala atau maksud itu. Kemarin saya salat, maksud saya. Itu semuanya, seluruh amalnya. Yang amal hati atau amal kerja yang biasa. Saya kemarin pergi, saya bantu, saya itu. Maksud saya apa, bagaimana, ini niat saya apa. Itu bisa. Karena kalau dia hitung-hitung bisa tahu, oh saya salah. Tapi kalau dia sudah lewat, itu na'udzubillah, kapan dia sadar? Wasa'atan yatafakkaru fiha sun' Allah, tafakkur kepada makhlukat Allah Ta'ala. Tafakkur itu ibadah sendiri. Tafakkur itu ibadah. Juga waktunya walau sedikit, tapi kamu bisa tambah iman lebih. Kalau kamu duduk aja, duduk sama diri sendiri, pegang ini jari ini, kanan atau kiri. Kenapa Allah Ta'ala jadikan ada 3 ini? 1, 2, 3. Bisa. Oke. Kenapa kulitnya seperti ini? Kenapa ada ini? Kuku. Kenapa dari sini beda sama belakangnya? Itu semuanya ada hikmah. Pasti ada hikmah. Kita tahu atau tidak tahu ini masalah lain. Tapi kalau kita tafakkur aja. Kenapa tidak jadikan semuanya tulang? Kenapa tidak jadi semuanya daging? Kenapa tidak jadi semuanya apa itu saraf atau a'sab? Ya. Ini di satu aja. Kalau kamu pikir bisa habis 1 hari. Bisa berapa hari. Sampai Imam Al-Ghazali ada buku namanya At-Tafakkur fi Makhluqatillah. Dia kasih tahu kenapa kasih ini, kenapa tidak ini, karena ini, kenapa bilang ini harus ini. Ini dia contoh. Dia bilang kalau ini jaringnya tidak bisa bahasa lipat seperti ini, kita tidak bisa pegang apapun, ya kan? Kalau tidak ada kuku ini, kita juga sama ada manfaat. Ini mungkin yang kita bisa sekarang. Tapi kalau kamu duduk tentang tafakkur, itu tidak perlu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, enggak. Sendiri aja. Lihat. Sampai Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apalagi kalau kamu lihat semuanya. Kamu mulai dari badanmu sendiri, terus naik lagi gunung, tempat apa, bumi ini, langit, bumi, semuanya itu ajaib. Ada beberapa hal-hal yang kita jadi heran. La ilaha illallah. Harus ada waktu. Wasa'atan yakhlu ay yatajarradu fiha lihajatihi minal mat'am wal mashrab.
harus ada waktu untuk cari rezeki. Yatajarrad fiha lihajati, biar cari rezeki, biar dapat makan, minum. Jangan semuanya kamu di masjid aja terus, tidak boleh. Atau kamu dunia sampai dia tidak ada waktu atau tidak sempat baca Al-Quran atau istighfar atau zikir atau oke. Ini kita tadi bilang dari mana ini? Dari suhuf Ibrahim. Tapi seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu biar kita faham kapan kita ambil yang dari At-Taurah, kapan kita ambil yang dari Al-Injil. Kalau dia sesuai atau sama hadis dari Nabi Muhammad SAW atau dengan hadis yang dari Nabi Muhammad SAW, itu kita bisa terima. Tapi kalau dia lawannya atau bentrok sama hadis sahih yang dari Nabi Muhammad SAW, kita tidak terima dari At-Taurah atau dari Al-Injil atau dari sebelum lain-lain. Ini hadis ini kita kasih cerita dari Nabi hadisnya. Sayyidina Salman Al-Farisi sama Abu Darda. Salman Al-Farisi sama Abu Darda. Ini hadis sahih, kita tahu, banyak sudah dengar ceritanya. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Al-Madinah, akha bainahum, itu bersaudara, jadi saudara. Waktu kita tahu sahabat datang dari Makkah ke Al-Madinah, tidak punya rumah, tidak punya makan, tidak punya baju aja. Biar Rasulullah, biar sahabat tidak jadi orang asing, tidak ada tempat itu, Rasulullah jadi ada berapa orang sama orang Al-Madinah yang datang dari Makkah, jadi saudara atau mu'akhah, jadi saudara. Itu waktu itu sebelum turun ayatul miras, sebelum turun ayat tahrim itu, keluarga ini kayak masih sama sebelumnya. Dia bilang Sayyidina Salman Al-Farisi dalam satu hari datang ke rumah siapa? Ke rumah Abu Darda. Abu Darda atau kebalik. Walhasil, iya, Abu Darda. Ke rumah Abu Darda. Waktu datang lihat istri Sayyidina Abu Darda kayak tidak perhatian pakaiannya, baju. Dia tanya, "Bu, kenapa seperti itu? Kamu sudah punya suami, maksudnya harus pakaian kamu bagus, harus kamu bersih, harus." Dia bilang karena saudaramu kayak tidak perlu perempuan, ini istri. Ya, kenapa? Dia bilang sama dia karena dia terus ibadah. Selalu ibadah. Tidak ada fikir sama anak, istri. Ya, bilang ini salah. Di mana Salman? Dia di dalam, ayo masuk. Ketemu sama dia, langsung bawa ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini bawa kabar ini yang tadi itu ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini Salman gini. Abu Darda. Rasulullah bilang sama Abu Darda, inna li nafsika alaika haq, wa li ahlika alaika haq, wa li zawjika alaika haq, fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqa. Untuk dirimu sendiri ada hak, harus kasih. Seperti yang tadi ini, makan, minum, bersih badan itu harus. Jangan kamu bilang saya mau zuhud aja, sudah jadi pakai bagian baju yang tidak bagus atau kotor, ini zuhud, harus kita, enggak, ini salah. Kasih hak badanmu, bersihin badanmu, atur badanmu dalam cara yang benar, rapi badanmu yang benar. Laki-laki atau perempuan. Perempuan untuk suami di rumahnya, bukan di luar. Tidak boleh, itu masalah lain. Terus, inna li nafsika alaik wa li ahlika. Keluargamu pasti ada hak untuk istri, untuk suami. Ini seperti yang kita bilang, fulan pergi kerja. Jam berapa? Jam 5 dia siap-siap, jam 6 keluar dari rumah, terus balik ke rumah jam 10, kadang-kadang tidak ketemu anaknya. Karena anaknya juga jam 6 berangkat ke sekolah, dia berangkat kerja sampai hari Sabtu Minggu. Kalau ada hari Sabtu Minggu, dia keluar duduk bukan sama keluarganya sendiri, sama teman-teman, itu bahasa Indonesia
mungkin sama itu tetangga ini kadang-kadang mereka bersih RT atau RW itu, jadi dia tidak ada di ini salah. Harus dia paham untuk keluarga saya ada waktu. Tapi Syekh saya seperti Syekh Faisal. Syekh Faisal kamu setiap hari di rumah. Ya oke, sudah cukup. Kalau ada orang seperti itu kerjanya bagus sampai jam 5, jam 3 sudah balik. Dan masih ada waktu. Ini boleh kita bilang pergi ke sana, ke sini. Silakan. Inna li nafsika alaika haq. Wa li ahlika alaika haq. Wa li zawjika alaika haq. Untuk istrimu ada hak juga. Kamu harus duduk. Seperti kamu suka perempuan yang cantik, yang pakaiannya bagus, kamu juga harus pakaianmu bagus untuk istri. Harus bersihin badan, harus rapiin badanmu biar istrimu lihat. Itu ini hukum syar'i. Hukum syar'i. Harus kita paham. Ini tadi apa? Dari mana ini? Dari Suhuf Ibrahim. Juga ada wa 'alal 'aqil alla yakun tami'an ay mu'ammilan illa fi thalath. Tazawwud al-ma'ad wa marammatin lima'ash wa ladzatin fi ghairi mahram. Untuk orang yang punya akal harus dia minta atau pengen atau berharap kecuali 3. Yang pertama, tazawwud lima'ad, itu siap-siap hari kiamat. Itu ada harap, harus kamu ada. Jangan kamu bilang entar Allah Ta'ala Ghafur Rahim. Tidak mungkin Allah Ta'ala siksa kita. Kita hamba yang baik. Enggak. Harus ada harap. Saya mau kemana? Mau Al-Firdaus Al-A'la. Berarti kerja. Ayo. Amal yang saleh. Wa marammatin lima'ash. Marammatin lima'ash artinya apa? Cari rizki. Harus ada rizki untukmu dan keluarga. Cari rezeki, jangan kamu nunggu yang kasih atau minta dari orang. Itu jangan. Waladzatin fi ghair mahram, yang lazat. Tapi jangan kamu cari yang haram. Semuanya lazat makan dari mana? Dari haram. Itu lazatnya naudzubillah bahaya. Terus lazat sama perempuan yang zina, naudzubillah. Itu haram juga. Jangan di tempat yang haram. Boleh lazat. Dari hartamu, makan apapun, silakan. Tapi Syekh kamu tadi bilang Zuh tawar, ya kamu punya duit, bisa beli, silakan. Di dalam cara yang benar, jangan sampai mubazir. Jangan sampai saya butuh 1 bungkus makan atau lihat makan enak saya mau beli, tapi beli berapa bungkus, ntar habis itu buang. Atau makan sedikit yang sisa buang. Itu haram. Walau itu dari harta kamu. Ini harta saya, Syekh saya yang capek. Ya oke, kita tidak bilang ini harta kita. Enggak harta kamu. Tapi juga dalam syariat ini haram. Nah, ini. Wa minha 'alal 'aqil an yakun basiran bi zamanihi. Itu masih ada dari. Kalau kita baca, ntar waktunya tidak cukup. Tapi di sini yang bagus ini. Wa minha 'alal 'aqil an yakuna basiran bi zamanihi. Dia harus faham, mengerti zamannya, masa yang dia hidup, bagaimana. Kita zaman sosial media, bagaimana cara kita hidup? Saya mau seperti sahabat. Enggak mau ini, enggak mau itu. Bisa hidup atau tidak? Tidak bisa. Ya, tapi kita atur sama aturan syar'i. Boleh. Mau seperti sahabat, jangan tinggal di kota Jakarta, cari kampung yang di luar itu jangan pakai HP, itu salah. Tapi di sini, oke. Mukbilan ala sya'nihi. Jangan kamu mau atur orang lain. Kenapa fulan gini, kenapa itu harus ini. Enggak. Itu orang yang akil. Tapi kalau kamu sibuk tentang keluargamu, terus orang yang di sebelahmu, ini tetangga, kenapa dia tidak ini, kenapa anaknya taruh anak, ini bukan urusanmu. Kamu mau ada bantuan dari kamu, silakan bantu. Mau lihat ini, kamu lihat mereka lagi butuh uang atau makan, mau bantu silakan. Tapi jangan bahasa Indonesia bicara ini fulan orangnya, mungkin kita nggak tahu kenapa dia jadi seperti itu. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. ومن عد كلامه من عمله. Barang siapa hitung bicaranya dari perbuatan atau membuatan.
perbuatannya. Perbuatan. Ya, man adda kalamahu min amali, kalau dia hitung katanya dibanding sama kerjaannya lebih bicaranya lebih, itu bahaya. Harus kebalik, amal kamu lebih banyak atau perbuatanmu lebih banyak dari bicaramu. Kama qala Ibn Hajar fi nuskha min hasab kalamihi badr ila akhirih. Itu panjang sekali, tapi ini salah satu mau'izah atau nasihat dari buku Suhuf Ibrahim. Suhuf Musa juga, tapi karena waktunya tidak cukup, kita sampai sini. Biar minggu depan kita masuk Al-Faslul Khamis fi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fil iman bil yaumil akhir. Wallahu a'lam. Berarti Suhuf Ibrahim ada riwayat yang kita kemarin bilang 30, ada yang bilang 40, sama ada yang bilang Syith 40. Ibrahim 30, Musa 30, jadi 100. Ada kebalik, ada yang bilang Ibrahim 40, wa Musa wa Syith 30. Walhasil itu kita iman kepada Suhuf Ibrahim wal Khalil. Tapi berapa? Yakin berapa? Kita tidak ada yang kasih tahu. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum من المؤمنين بالكتاب وبالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجميع الكتب السماوية كما أمرنا به ربنا في كتابه العزيز. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وباليوم الآخر. نسأل الله أن يجعلنا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.